Sekarang saya menemukan sebuah berita dari luar yang membicarakan, yang mengintip ACT ini pernah berada di markas ISIS memberikan bantuan di Aleppo sana. Bahkan netizen juga membongkar fotonya bersama Bahtiar Nasir itu nyebar sekarang. Pimpinan ACT Ahayudin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas kembali perjalanan berita yang begitu menghebohkan bagi kita semua yang sampai hari ini masih tengah berpolemik terus, yakni ACT. Dalam berbagai pemberitaan bahwa ACT sudah banyak memberikan klarifikasi terkait dengan tudingan-tudingan dari berbagai pihak, termasuk tudingan bahwa ACT itu ada dugaan aliran dana ke teroris, tetapi ini baru dugaan. Tetapi oleh petinggi ACT itu kemudian dibantah habis-habisan dengan mengatakan bahwa dalam sebuah konferensi persnya bahwa kami tidak ada urusan dengan teroris. Sekali lagi dia mengatakan bahwa kami tidak ada urusan, tidak ada hubungan dengan teroris. Alokasikan dana teroris itu dana yang mana? Kami menyampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan. Kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT melakukan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki. Ya. Kami hanya berhubungan dengan misi kemanusiaan, kami hanya berurusan dengan orang yang butuh bantuan. Dalam hal ini misi kemanusiaan. Bahwa kami membantu orang yang membutuhkan, tentu iya. Begitu terangnya. Saya menemukan sebuah berita dari luar yang membicarakan, yang mengintip ACT ini pernah berada di markas ISIS memberikan bantuan di Aleppo sana. Netizen juga membongkar fotonya bersama Bahtiar Nasir itu nyebar sekarang. Pimpinan ACT Ahayudin itu ya. Bahkan sekarang saya menemukan sebuah berita dari luar yang membicarakan, yang mengintip ACT ini pernah berada di markas ISIS memberikan bantuan di Aleppo sana. Bahkan netizen juga membongkar fotonya bersama Bahtiar Nasir itu nyebar sekarang. Pimpinan ACT Ahayudin itu ya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan baca dulu beritanya nih ya. Coba Anda perhatikan, sedikit demi sedikit perhatikan. Saya akan membacanya santai, rinci supaya gampang dipahami ya. Oke. Euronews, media asing yang bermarkas di Eropa sempat menyebarkan foto kardus bantuan yang berasal dari Indonesia. Bantuan yang disebut berasal dari ACT dan lembaga afiliasinya IHR, Indonesia Humanitarian Relief, ditemukan di Aleppo Timur, Suriah yang menjadi sarang ISIS. Pada tahun 2019, tudingan ACT yang mengumpulkan donasi amal untuk kemanusiaan di Suriah melalui Bukalapak sempat ramai dibahas. Salah satu netizen, Dahono Presetio, menyebarkan unggahannya yang berisikan temuannya terkait bantuan ACT di markas ISIS
pada hari Selasa pada tanggal 23 bulan 7 2019. Terkini, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi aliran dana dari Lembaga Kemanusiaan ACT digunakan untuk kegiatan terorisme. Mendapatkan laporan dari PPATK, Densus 88 Polri sampai ikut turun tangan. Ini mantap tulisannya nih. Teruskan. PPATK sedang menganalisis aliran dana dari aksi cepat tanggap ACT. Unggahan yang ditulis Dahono Prestio viral di media sosial. Oke. Dahono Prasetyo menuliskan kabar bukalapak.com diduga mendanai kegiatan ISIS di Suriah. Dia menuding Bukalapak mendanai ISIS lewat lembaga pengumpul dana bantuan sosial ACT. Berikut tulisan Dahono yang viral di media sosial dan WhatsApp grup mengenai tuduhan Bukalapak mendanai ISIS. Kira-kira baca nggak ini tulisannya? Saya kira penting untuk saya ucapkan di sini. Tulisannya pada tahun 2019 dulu sempat ramai ya. Dan kalau Anda belum pernah tahu, belum pernah baca, kebetulan saya juga belum pernah. Oke, kita baca nih ya. Kita akan baca nih apa tulisan. Bukalapak, bukalah topengmu, itu judulnya. Bagi penggila belanja online, nama Bukalapak bagian ikon marketplace lokal sedikit banyak menyimpan beberapa fenomena politik. Bagaimana sebuah situs online beromset triliunan rupiah menjadi salah satu sisi gelap konspirasi ideologi di Indonesia. Kronologisnya barangkali bisa disimak. Silakan buka situs Bukalapak, kemudian pura-pura lakukan pembelian. Maka muncullah format pembayaran yang harus dilakukan. Pada salah satu pilihan tertera donasi Rp 500 melalui lembaga ACT. Jika kita menyetujui, maka total angka yang harus dibayarkan bertambah 500. Apakah ACT itu? ACT, Aksi Cepat Tanggap, adalah sebuah lembaga pengumpul donasi kemanusiaan. Untuk lebih jauh menelusuri ACT, silahkan googling dengan kata kunci ACT dan ISIS. Maka akan muncul beberapa link berita yang mengupas terkait lembaga donasi itu dengan ISIS dan Suriah. Ya, tulisan dia ini masih dalam tulisan dia ya. Di salah satu portal berita, meskipun bukan portal berita mainstream, tetapi liputanislam.com cukup akurat memberitakan tentang dana sumbangan kemanusiaan. Salah satu fakta menunjukkan ada foto sumbangan dari Indonesia berlabel IHR, Indonesia Humanitarian Relief, berada di kota Aleppo, tengah markas pemberontak ISIS. IHR adalah proyek kemanusiaan yang menjadi sayap kanan dari ACT. Menarik deh tulisannya. Berlanjut menelisik browsing dengan kata kunci IHR, maka kita akan menemukan beberapa berita terkait IHR, ACT, dan Bahtiar Nasir. IHR, ACT, dan Bahtiar Nasir. Sosok yang satu itu pernah menjadi tersangka penyalahgunaan penyaluran dana kemanusiaan. Beliau salah satu aktivis HTI yang paling aktif menggalang sekaligus menyalurkan dukungan. Bagi yang masih meragukan, silakan googling dengan keyword Bahtiar Nasir dan HTI. Singkat kata, adakah hubungan intim antara Bukalapak dengan ACT, HTI, Suriah, dan Bahtiar Nasir? Silahkan menganalisa sendiri. Yang bisa digarisbawahi adalah bukan tentang 500 perak sumbangan donasi tanpa paksaan itu, atau Bukalapak yang sudah meminta maaf pada Pak D, gegara postingan nyinyir berujung unistal Bukalapak, tetapi siapa berafiliasi dengan siapa patut dipertimbangkan saat kita belanja di Bukalapak. Ada sepeser uang kita yang mengalir tanpa sadar mendukung perjuangan pemberontakan atas nama kemanusiaan. Satu catatan penting mengapa HTI dan khilafahnya tak kunjung redup meski pemerintah sudah membubarkannya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana jika kemudian bantuan-bantuan itu disalurkan kepada orang yang selama ini menjadi gembong daripada teroris itu sendiri. Nah, ini menarik, ada
pemberitaan media asing ya terkait dengan bagaimana bantuan-bantuan dari Indonesia yang juga kemudian itu mengalir ke Suriah ya. Kita coba baca. Media asing sebarkan foto bantuan ACT diserang ISIS, Densus 88 sampai turun tangan. Selasa 5 Juli 2022. Jadi foto kita net. Euronews, media asing yang bermarkas di Eropa sempat menyebarkan foto kardus bantuan yang berasal dari Indonesia. Bantuan yang disebut berasal dari ACT dan lembaga afiliasi HIHR Indonesia Humanitarian Relief ditemukan di Aleppo Timur, Suriah yang menjadi sarang ISIS pada tahun 2019. Tudingan ACT yang mengumpulkan donasi amal untuk kemanusiaan di Suriah melalui Bukalapak sempat ramai dibahas. Salah satu netizen Dahono Prasetyo menyebarkan unggahannya yang berisikan temuannya terkait bantuan ACT di markas ISIS pada Selasa 23 bulan Juli 2019. Terkini, Pusat Pelaporan dan Transaksi Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan indikasi aliran dana dari rekening dari Lembaga Kemanusiaan ACT digunakan untuk kegiatan terorisme. Mendapatkan laporan dari PPATK, Densus 88 Polri sampai ikut turun tangan. PPATK sedang menganalisis aliran dana dari aksi cepat tanggap. Sebagai hasil analisis sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ya, kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum, kata kepada PPAT Ipan Yustiapandana kepada wartawan Senin 4 Juli 2022. Nah, pemberitaan ini tentu menarik ya, paling tidak akan menjadi informasi pembuka bagaimana kemudian ya Densus 88 akan menelusuri lebih jauh untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang akan mendukung ya sekaligus yang membersihkan jika memang ACT tidak terlibat sebagaimana yang diduga banyak orang. Tetapi viralnya berita ini dan foto tersebut itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tidak mungkin ya media asing yang punya track record itu dengan gampang dan mudah ya menyebarkan video jika tidak pernah ya dikaji dan analisis lebih lanjut dampaknya secara hukum dan secara sosiologis ya. Dimana juga bahwa pada kesempatan yang lain memang para pakar hukum pidana juga banyak memberikan komentar-komentar bahwa ya kemungkinan besar bahwa dia akan ada hukuman pidana jika memang terbukti bahwa ada indikasi ya tindak pidana dari pengelolaan ACT yang hari ini terus kemudian viral